Ya, jadi tadi saya terpaksa membreakkan acara ini karena saya ingin kembali ke tempatnya masing-masing. Bung Tony kembali, Bung Rasman juga kembali. Tapi saya ingin, tadi ada beberapa poin yang belum disampaikan Bung Rasman terkait dengan juga Suroto tadi. Surat apa tadi Bang? Suroto. Boleh saya lihat? Surat kuasa. Oke. Ya. Tanggal Oke. 18. Ya. Rasman Arief Nasution, bla bla bla, Di bawah, Suroto. ya. Jadi abang, jadi tim kuasa hukumnya. Kenapa Pak Suroto Pak menunjuk Suroto. saya? Oke. Karena dia melihat bahwa pengacara dari Saka Tatal telah membuat laporan polisi terkait dengan keterangan yang dianggap ya atau menyuruh dan lain sebagainya terkait dengan Pak Rudiana. Suroto ini orang yang pertama kali Nah, melihat pengakuan TKP. Pak Suroto kepada saya sampai tadi jam 5 saya masih interview beliau bahwa dia mengatakan dialah orang pertama yang menemukan Vina dan Eki. Di mana dapat di ujung sebelum naik ke flyover, kemudian di tengah, disitulah pertama dia melihat. Dari mana dia dapat informasi? Ketika dia dengan 2 orang polisi di Polsek Talun. Kemudian ada 1 orang naik sepeda motor, Pak itu ada orang jatuh, ada tabrakan. Dia lari, kemudian dia lihat sendiri di situ, itulah yang menjelaskan bahwa almarhumah Vina sampai minta tolong. Sedangkan Eki posisinya waktu itu sudah nggak bernyawa lagi, artinya sudah diam. Nah, pada saat yang bersamaan sekitar 10 menit kemudian datang 2 polisi tadi. Barulah mereka bawa ke rumah sakit Gunung Jati. Sebelum ke rumah sakit Gunung Jati dia melihat bahwa muka dari almarhum Eki ini itu sudah susah dikenalin, penuh dengan darah. Dan dia melihat bahwa posisi celana dalam almarhumah dari Vina itu sudah tidak sesuai pada seperti orang pakai celana. Tapi dia nggak mikir ke sana. Yang dia lihat langsung dia bawa ke rumah sakit. Memang dia lihat helm tidak hancur, kemudian handphone tidak, dan tidak ada identitas lain. Dan itu dibawa lalu diproses. Itu clear ya. Nah, yang dia keberatan, Pak, kok film Vina itu tidak sesuai dengan apa yang saya saksikan. Bahkan ketika mereka membuat film belum ditayang, saya hampir tiap hari lewat dari flyover itu, Pak. Di situ saya langsung cerita sama istri saya, ini nggak sesuai ini tempat film ini. Tapi istrinya bilang, udahlah Pak, nggak usah diurusin. Bapak ada nggak ditanya sama sutradara? Nggak ada. Dia sendiri ngaku bahwa tidak sesuai. Nah, yang kedua, di situ tidak ada CCTV sampai sekarang. Dari mana CCTV itu datang? Maksud saya adalah, mari kita berpikir jernih. Bagaimana proses hukum ini bisa berjalan? Dan keterangan dari Pak Suroto ini, itu yang diperkuat juga di pengadilan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan misalnya ini tidak ada benda tajam dan lain sebagainya, saya tanya, benarkah Bapak ketika rekonstruksi dengan polisi dan 3 tersangka, Bapak dibawa dan ditunjukkan di kebun kosong, benar Pak? Bapak saksikan apa di situ? Bapak temukan apa? Di situ langsung 3 orang tersangka menunjukkan ini baloknya. Kami pukul dengan balok, mereka sendiri yang ambil. Jadi ada balok di situ. Jadi kalau otopsi mengatakan ada kekerasan benda tumpul, ya memang benar. Masalah benda tajam bisa saja barangkali bagaimana saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti apa yang dijelaskan Pak Suroto itu jelas. Nah karena itu saya mendorong sekali lagi agar pihak sutradara Anggi Umbara ini untuk diproses. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan fakta. Begitu juga dengan Linda, keterangan Linda. Nah kita sekarang berkutat pada persoalan marah kita karena ada film. Film ini sendiri kami telusuri dengan tim itu lebih kurang 75% tingkat kebenarannya. 25% itu jauh dari kebenaran. Artinya kalau ini film ditarik dari kisah nyata, dia tidak boleh keliru. Paling 1-2% yang keliru. Itu poin pertama. Poin yang kedua, saya mohon maaf ini. Saya kan bilang dari awal-awal, tolonglah supaya secepatnya pra-peradilan. Nanti kalau terlalu lama, buru-buru nanti dilihat polisi sudah bawa ke kejaksaan. Kalau info yang saya dapat dan data-data yang saya terima, sepertinya itu sudah diserahkan memang. Jadi kalau minggu depan, selalunya pengalaman kita, pernah saya pra-peradilan di KPK, biasanya polisi atau mungkin jaksa, dari KPK, mereka mungkin masih ngumpul dokumen persiapan pra-peradilan, itu biasanya ditunda juga 1 minggu. Nah kalau Senin berikutnya, ternyata digelar, lalu kemudian sudah P21, selesai ini barang. Jangan salahkan nanti bahwa seolah-olah penyidik tidak profesional. Tapi kan besok baru diserahkan, nggak mungkin langsung P21 dalam 1-2 hari. Siapa yang bilang besok? Besok, saya dapat informasi.
Tidak pernah kita tahu kapan diserahkan itu. Berkas. Dan berkas. polisi tidak pernah memberitahu tanggal berapa dia serahkan. Tidak ada diatur di undang-undang, tidak diatur di KUHP. Diberitahu ke umum kami sudah serahkan. Nanti sudah, akan maaf. P21 nggak seperti itu. Maaf, saya potong. Ya sebentar Saya ya. potong, Bung Rasman. Saya terusin Saya dulu. potong sedikit. Bung Tunggu Rasman dulu. ini penasehat hukumnya Suroto atau pengacaranya penyidik dari kepolisian? Ini menjadi pertanyaan saya. Kira-kira gimana cocoknya? Saya lihat kalau bahasanya Bung Rasman kepolisian. Nah, tanya saja Bung Aiman. Oke. Yang kedua sebelum Bung Farhad. Saya orang ini pemaaf orangnya Bung Farhad. Kalau saudara sudah minta maaf ke saya maafkan. Cuma saya belum lupakan, itu saja. Lalu terkait dengan laporan saudara Farhad Abbas terhadap Pak Rudiana. Saya dengan Yosi tadi berdiskusi, Yosi Hadian, kami pun minggu depan akan melaporkan saudara Marliana, kakak kandung almarhumah Vina yang mengatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada Yosi Hadian. Biar tambah rame barang ini. Nah, kemudian setahu saya dapat data, kalau saya tidak salah koreksi saya Bung Farhad, bahwa saudara Saka Tatal itu masih pembebasan bersyarat. Kalau saya tidak salah Agustus dan September baru selesai. Saya bacakan. 1. Syarat mengajukan pembebasan bersyarat, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak melakukan tindakan yang serupa atau tindakan hukum yang lain selama melakukan pembebasan bersyarat. Yang kedua, pencabutan pembebasan bersyarat. Poin 3 butir B, syarat khusus yang terdiri 1. Apabila seseorang itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Mohon maaf, Saka Tatal hari ini menurut pandangan saya menimbulkan keresahan, menimbulkan kegaduhan, maka tolong lapas untuk ambil balik yang bersangkutan, simpan dia di tempat ditahan supaya dia tidak cuap-cuap kemana-mana dan tidak menimbulkan keresahan. Itu saja pikiran saya. Ya. Silakan. Pengacara Saka Tatal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita melihat yang sangat perhatian dengan kasus ini bukan hanya pengacara Saka Tatal, tapi Indonesia. Mungkin hanya beberapa orang aja yang melawan perjuangan keadilan ini gitu. Makanya bagi saya yang mendukung terbongkarnya konspirasi yang saya istilahkan ini adanya konspirasi yang jahat dalam bidang penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Bagi saya yang mendukung teman-teman yang di sini mungkin dari keluarga Perong, dari Mas semua itu saya anggap itu gengnya Farhad. Saya teluruskan, bukan keluarga Perong. Peggy Setiawan. Peggy Setiawan, gengnya Farhad, geng yang punya perhatian. Sedangkan yang melawan kita saya sebut itu para penjahat-penjahat. Ini pribadi saya. Maaf ya. Kenapa saya katakan adanya konspirasi jahat dalam penyidikan? Ya. Caranya gampang. Mereka menjadikan saksi Aep dan Saik Dede ini cuma berita acara sumpah, kemudian tidak dihadiri pengadilan sampai hari ini. Kemudian saya dengar lagi bahwa ada kemungkinan suara Rudiana yang datang ke rumahnya ibunya Peggy Setiawan ini gitu. Ya. Dan mereka sengaja membiarkan DPO 4 orang yang harusnya ditangkap saat itu juga gitu. Untuk apa? Untuk mengaburkan persoalan ini. Kemudian mereka mengatakan DPO yang sisa 4 menjadi 3. Hari ini mereka mengatakan tinggal 1 orang. Dan tinggal ini adalah terdakwa yang tersangka yang terakhir lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat, hey Bang Rasman, semua Indonesia, ayo kita buktikan. Dari awal perkara ini kita udah adukan ke Komnas HAM bahwa adanya penyiksaan, intimidasi gitu. Kemudian ada rekomendasi Komnas HAM untuk menindaklanjutinya. Kemudian kita melihat bagaimana proses pencabutan berita acara, pemeriksaan baik di polisi maupun di pengadilan. Akbar, Liga Akbar, belum saksi-saksi lainnya. Itu sangat janggal banget gitu. Coba kalau teman-teman yang berdebat sekarang, ayo baca itu dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, putusan hakim, pertimbangan dibaca. Jadi debat kita itu nyambung gitu. Jadi kita harus punya rasa malu ketika kita berdebat, loh kok nggak benar, kok seperti ini. Mudah kok. Di dakwaan 5 orang, Peggy hanya megang susu, tidak memperkosa. Di dakwaan jaksa, dia termasuk yang memperkosa. Nah, kemudian di dalam putusannya semua rata.
Mana ada namanya pembunuhan berencana rata seumur hidup semua, 7 orang. Satu cuma 8 bulan. 8 tahun. Coba kita pikirkan ada apa Indonesia saat ini gitu. Nah, kemudian pihak kepolisian, ya tadi saya katakan kalau DPO Bu sama Bang Tony nggak usah pikirin deh. Kalian tuh bersyukur baru ditangkap sekarang. Itu pun nggak bonyok gitu. Klien-klien kita udah bonyok semua nih. Udah merasakan, udah dipukulin tapi dibilang saling memukul. Nah, harusnya kalian tenang, sabar, hadapi dengan tenang bahwa bentar lagi pra-peradilan kita akan bebas. Sebentar lagi peninjauan kembali akan diuji lagi dengan hakim-hakim agung yang punya nurani yang hebat. Mereka akan teliti lagi, tidak semudah dulu. Kenapa? Persoalan sidang ini agak terganggu karena, bukan terganggu, tidak sempurna karena Sakatata waktu itu usia di bawah 15 tahun. Kemudian sidangnya terpisah lebih dulu gitu. Sehingga tidak ada improvisasi pembelaan itu nggak ada. Nah, kemudian sidang ini ada yang tertutup karena apa yang Anda mau sampaikan Bung Farhad tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rasman? Yang saya ingin sampaikan ya, minta kepolisian ya untuk terbuka gitu, transparan. Jangan kayak sekarang kan udah transparan, semua dijelaskan. nggak ada. Pak Sampai saat Abraham ini- Abbas, Kabid Humas Polda Jabar selalu menyampaikan perkembangan. Apa yang kurang transparan? Karena menurut satu, kami kemarin melaporkan ke Cirebon. Anda? Oke. Tapi alhamdulillah tadi Mabes Polri sudah menerima untuk di Propam ya. Sudah diterima, kemudian konsultasi dengan Barreskrim bahwa ini bukan lintas antara provinsi dan nanti kami akan periksa atau dilemparkan ke Jawa Barat. Nah, harapan kami memang bukan kami ingin memindahkan atau memenjarakan Pak Rudiana, tapi kita ingin hukum ini lebih terang. Artinya sayang memang dia anaknya meninggal, tapi jangan sampai yang dihukum adalah Nggak, orang yang saya membunuh begini, anaknya. saya tadi apa yang kemudian apa disampaikan oleh Bung Rasman itu kan serius untuk klien Anda. Sakatata dianggap telah membuat resah masyarakat. Anda nggak mau jawab itu? Loh, saya kan jawab. Saya katakan kalau yang ikut berjuang, saya anggap itu parhat, geng, perhatian. Yang melawan kita, yang menjelekkan kita, segala macam, saya anggap itu penjahat. Oke. Karena kondisi sekarang masyarakat lagi Maksudnya mendukung. penjahat apa? Bagaimana Saya keadilan kira- ini bisa terang? Ini Nah, pendapat saya. Ini yang bahaya pernyataan dari saudara Farhad ini kan. Ya saya kan nggak menyebut Nah, nama siapa jadi- aja ya, kira-kira begitu. Iya, maksud saya begini, makanya bertarunglah kita pada substansi di mana kita membela seseorang itu. Nah sekarang begini, tolong dicek benar tidak bahwa saudara Sakatatal itu masih belum bebas murni, masih ada PB nggak? Pembebasan bersyarat dia. Jangankan dia dibebas bersyarat, orang di dalam penjara pun masih berteriak untuk memperjuangkan bukan pendidikan saya PK. tanya, benar kan? Ya, Benar nggak? Sampai Agustus masih bersyarat. Ya, berarti benar. Nah, saya minta dengan terang ini, Enggak. Pak Kepala Lapas, Kepala Bapas, tolong dipanggil kembali, dimasukkan ke dalam tahanan agar tidak resah masyarakat Indonesia. Kayak Itu menteri pikiran aja saya. itu. Apa kapasitas saudara Rasman mau ngomong seperti ya itu? begini, kita udah resah ini di sini Karena sekarang. perjuangkan. Masa Ya. dibilang, saudara bilang tadi, yang tidak mendukung saudara, kita dibilang ini semua penjahat. Terus Anda yang baik, begitu. Nah saya bilang, kita belajar konstruksi hukum. Kalau PB dia langgar, masuk ke dalam. Fair-fairan aja. Ini kan proses kalau hukum. penangkapan salah, bukan Peggy Setiawan tapi Peggy Perong, ajukan prapit. Kalau nanti tidak ditolak prapitnya, tunggu putusan pengadilan. Clear sampai di situ. Makanya saya minta kita fair-fairan di sini. Jangan karena kita merasa bahwa klien kita digebukin, masa dibilang saudara Farhad bilang bersyukurlah kalian. Sekarang ditangkap Peggy Perong. Bagaimana ceritanya ini? Saya sedih saya itu. Bu, masa bersyukur disuruh tangkap sekarang anak ini? Sedikit Bang. Intinya Bang Farhad itu menceritakan bahwa penangkapan yang terdahulu itu penuh dengan penyiksaan. Itu yang inti yang mau disampaikan sebenarnya. Bang Tony, oke. Sekarang saya mengklarifikasi ke Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan yang ditangkap sekarang adalah Peggy alias Perong. Bukan Peggy alias Perong, Bang. Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Oke? Iya, itu kata siapa? Ya kata saya, memang klien Jadi, saya. dari mana kalian bilang Peggy Setiawan bukan Peggy alias Perong? Dari mana itu? Ya memang namanya udah beda. Kata siapa? Ya kata saya. Nanti tunggu di proses pengadilan.
Bisa. Benar tidak Peggy Peron itu alias Peggy Setiawan? Bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Iya, kenapa Peggy nggak bisa? Setiawan Bisa sama kali, Peggy Peron bahasa itu Arab bisa. beda dong. Bagaimana Bahasa Arab bisa, ceritanya? jangankan bahasa Beda. Indonesia. Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, Peggy Itu, Peron, Peggy Peron. makanya gini, kalian ini pembela hukum dari seorang tersangka, kasihan, masa sebulan baru mengajukan prapit. Yang kedua, di situ disebut Peggy alias usah, Peggy itu, Peron nggak usah. alias Peggy Setiawan Nggak. atau Peggy apapun namanya, Bang tunggu Rasman, nanti Bang proses Rasman. di prapit dan atau Bang pengadilan. Bang Rasman. Jangan kita mengatakan nggak usah seolah polisi salah mengkoreksi tangkap. kami kenapa kami lambat pra peradilan. Itu trik kami. Oh. Apa urusan sama Anda? Loh, sekarang kita- saya begini. sekarang saya Kalau mempertanyakan kalian udah saudara. prapit dari kemarin. Saudara di sini sebagai apa? Sebagai pengacara polisi atau sebagai pengacaranya Suroto? Saya bingung ini udah 3 legal standing saya, kok nggak nyambung ini Nggak barang? nyambung karena sampai membela Saya bilang kepolisian saya di praktisi sini. hukum. Kalau praktisi hukum itu dia punya cara berpikir, konstruksi berpikir yang dia pahami. Yang kedua pengacara tadi Yosi, mengakunya- yang tadi kedua mengakunya pengacara kuasa Suroto. hukum Suroto. Tiga sudah. Tadi mengakunya Kalau bahasa kuasa Siapa aja, Bang? hukum, Siapa aja? kuasa hukum. Suroto siapa aja, Yang Bang? benar. Suroto, Yosi Ahdian, praktisi hukum. Ada lagi pengacara di sana bilang kalau ngundang Rasman itu TV-nya turun ratingnya, nggak tahu dia jutaan viewers kalau Rasman hadir salah satu tempat ini. Kita start lagi kembali di Rakyat Bersuara. Suroto 3 TV lain 33 kesayangan beda.